Dragons and George! Hai sahabat berbaju besi, di video kali ini kami akan membahas sebuah film yang diambil dari naskah drama karya penulis nasional Inggris, yaitu William Shakespeare. Film ini menceritakan tentang kebangkitan Raja Henry V dalam invasi ke Perancis karena tenggelam dalam amarah yang seharusnya tidak benar adanya. Lalu bagaimana kisahnya? Mari kita simak alur cerita film The King. Di abad ke-15, diperlihatkan Hotspur sedang berjalan di tengah pembantaian sisa-sisa pertempuran antara kerajaan Inggris dan Skotlandia. Tentu saja pertempuran itu dimenangkan oleh Inggris. Seusai pertempuran, mereka menghadap Raja Inggris yaitu Henry Bolingbroke atau Henry IV. Hotspur meminta Henry IV agar menebus sepupu mereka yang bernama Mortimer sebab kini sedang tertawan oleh para pemberontak di wilayah Wales. Henry menolak itu. Ia menganggap jika Mortimer hanya berpura-pura dan berkhianat kepada kerajaan Inggris. Hotspur yang tidak terima dengan ucapan raja kemudian meninggalkan ruangan makanan seusai mencaci raja. Hotspur dan Harry Percy, sang ayah, serta pasukannya menjadi pemberontak baru kerajaan Inggris. Your Majesty, please. Sementara itu di Eastcheap, kita diperlihatkan Pangeran Wales, Henry V atau yang dipanggil Hal. Hal adalah pangeran yang seharusnya menjadi raja jika Henry IV meninggal dunia. Akan tetapi ia sama sekali tidak tertarik untuk hidup di lingkungan kerajaan dan memilih hidup di sekitar kota London bersama para pelacur dan minuman keras. Ketika sedang dalam perjalanan, ia ditemui seorang utusan kerajaan dan memintanya agar segera menemui sang ayah. Sebab sang ayah sedang dalam kondisi sakit, ia mengabaikan utusan itu dan terus menuju tempat hiburan, kemudian bersenang-senang seperti biasanya. Sewaktu pagi menjelang, John Falstaff yang selalu menemaninya di Eastcheap membujuk Hal agar menemui raja sebab ia takut jika raja benar-benar sakit dan waktunya tidak akan lama lagi. Mendengar saran John, Hal kemudian menemui sang raja di istana. Di kerajaan, rupanya sang raja sedang mengadakan pertemuan dengan para petinggi kerajaan. Pertemuan itu membahas tentang persiapan peperangan mereka terhadap pengkhianatan Harry Percy. Dan saat itu, adik Hal yang bernama Thomas dijadikan pimpinan serangan. Dipilihnya Thomas sebagai pimpinan sekaligus mengungkapkan jika penerus kerajaan Inggris bukanlah Hal, melainkan adiknya. Hal sama sekali tidak ambil pusing dengan ketentuan ayahnya itu, sebab ia tidak tertarik dengan pengurusan kerajaan. Akan tetapi Hal tidak ingin jika Thomas melakukan peperangan dengan Harry Percy dan anaknya Hotspur yang merupakan anggota keluarga mereka sendiri. Namun keputusan raja tidak dapat lagi diganggu. Pertempuran akan segera berlanjut. Namun tiba-tiba Hal datang ke arena pertempuran itu. Ia segera menyuruh utusan mereka agar pergi menemui Harry Percy dan mengatakan jika Pangeran Wales mengajak anaknya Hotspur berduel untuk mencegah pertumpahan darah para prajurit yang ia rasa tidak perlu terjadi. Harry Percy menolak. Mereka lebih baik bertempur daripada melakukan duel dengan Hal yang tidak memiliki kedudukan apa-apa sebab ia bukan lagi penerus kerajaan. Namun Hotspur menolak. Ia yang merasa tantangan ini sangat penting kemudian menerima tawaran itu dan duel pun terjadi.
Duel tersebut berhasil dimenangkan oleh Hal. Akan tetapi, kejadian itu membuat Thomas tidak senang. Ia sebenarnya ingin memulai kejayaannya dengan mengawali pertempuran itu. Namun Hal malah menghalanginya untuk berjaya. Thomas yang tidak terima kemudian melanjutkan ekspansi mereka menuju wilayah Wales, yang sebenarnya ia belum bisa menghadapi pertempuran di sana. Hal kembali ke Egypt menjalani hidup seperti biasanya. Akan tetapi kali ini ia merasa tak berguna, dan apa yang baru saja terjadi menghantui pikirannya. Keesokan paginya terlihat William Gascoigne. Ia menyuruh Hal untuk segera kembali ke istana karena Henry IV yang kini benar-benar sekarat. Hal harus menuju ke kerajaan dan menggantikan ayahnya karena jika kedudukan raja kosong, maka Inggris akan kacau. Harus ada raja untuk menavigasi pekerjaan di kerajaan. Hal menyuruh William menemui Thomas karena Thomaslah raja mereka berikutnya. Akan tetapi William mengatakan jika Thomas sang adik itu telah tewas dalam pertempuran menghadapi pemberontakan di Wales. Hal yang sangat terkejut mendengar itu segera menuju kerajaan. Where is the monster? Di kerajaan, Hal menerima wasiat terakhir sang ayah. Kini, Hal diangkat sebagai Henry V dan berjanji akan membereskan semua kekacauan yang terjadi pada kerajaan Inggris. Di awal penobatan sebagai raja, Henry memperoleh berbagai macam hadiah dari kerajaan seperti Bohemia, Republik Venesia, dan Prancis yang merupakan musuh mereka saat itu. Dari semua hadiah, Henry kebingungan dengan hadiah dari Prancis yang hanya sebuah bola. Sembari memikirkannya, beberapa penasehat berkata jika Prancis sedang menghina kerajaan karena mengirimkan bola yang tidak berarti sedikit pun. Akan tetapi Henry tidak ingin menanggapi hal itu. Suatu ketika, seorang pembunuh bayaran datang menghadap Raja Henry. Ia mengungkapkan jika dirinya sedang melakukan misi untuk membunuh Henry. Misi itu diberikan oleh Raja Charles VI dari Prancis. Raja Henry tentu saja terkesiap dengan ungkapan orang itu. Ia tak habis pikir mengapa Raja Prancis terus mencari masalah dengannya. Para petinggi di istana terus saja merayu raja agar ia mau mengambil tindakan yang tegas kepada Prancis. Sudah cukup mereka mengalami penghinaan seperti ini. Pada akhirnya, Raja Henry menulis surat kepada Charles VI untuk berterus terang jika memang ingin melakukan pertempuran. Ia siap menunggu kedatangan pasukan Prancis ke wilayah mereka. Take down these words, addressed to King Charles of France. Tidak lama berselang, diperlihatkan seorang agen Prancis mendatangi Cambridge untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Raja Muda Inggris itu yang terus menganggap jika Prancis ingin memulai peperangan dengan mereka. Kemudian Cambridge dan Lord Grey mengatakan hal ini kepada William Gascoigne. Mereka harus mencegah kedatangan dua kerajaan besar itu. Namun, William hanya menganggap mereka sebagai pengkhianat sebab berhubungan dengan agen dari Prancis. Untuk itu, William segera mengatakan hal ini kepada Raja Henry dan mendorong Henry agar menghentikan semua penghinaan dari Prancis. Ia harus bertindak sebab jika terus didiami, maka rakyat akan menganggap jika dirinya adalah raja yang lemah. Pada akhirnya, Henry memutuskan untuk berperang dengan Prancis dan ia mengirim surat pernyataan perang itu beserta kepala Lord Grey dan Cambridge yang akan dipenggal karena mereka dianggap pengkhianat. All leave. Sebelum melakukan invasinya, Henry menemui John Falstaff di Egypt. John merupakan satu-satunya orang yang ia percayai dan sekaligus sahabatnya. John rupanya mantan panglima perang Inggris yang telah lama pensiun. Untuk itu, ia berharap agar John mau membantunya dalam membasmi keangkuhan Raja Prancis serta menciptakan perdamaian. Setelah semua persiapan telah matang, pada akhirnya Henry V dan seluruh pasukan Inggris berlayar menuju Prancis.
Pertempuran pertama terjadi di benteng Harfleur, di mana Inggris tak memberi waktu kepada benteng itu beristirahat. Mereka terus melancarkan serangan pagi dan malam. Ketika itu, Uskup Agung Inggris tiba dan menanyakan mengapa mereka tidak melakukan serangan langsung saja secara terbuka, dibanding mengepung dari jarak jauh. Henry beralasan jika ia tidak ingin adanya kematian dari anak buahnya sendiri dan akan terus menyerang hingga musuh menyerah. Tak lama berselang, pada akhirnya benteng Harfleur menyerah karena telah kehabisan pasokan makanan. Inggris kemudian melanjutkan invasi lebih dalam ke wilayah-wilayah This Prancis. French prince. I can't speak to his motivation. Di perjalanan, Pangeran Dauphin yang merupakan anak Raja Charles menemui Henry. Kedatangan Dauphin bukanlah untuk menyerahkan diri, namun untuk memperingati kepada Henry agar segera angkat kaki dari tanah mereka. Sebab jika tidak, ia akan menggerakkan kekuatan penuh untuk menghancurkan Inggris. Akan tetapi, Henry mengabaikan dan akan terus melanjutkan perjalanan hingga sampai pada tujuan mereka di benteng Raja Charles. Di waktu pagi, anak-anak pelayan kerajaan ditugaskan mencari bekal makanan dan minuman di hutan sekitar mereka. Akan tetapi kepergian mereka tanpa ada pengawalan sedikit pun. Pada akhirnya ketika sedang mengumpulkan perbekalan, rupanya Pangeran Dauphin telah ada di sekitar mereka. Pangeran Dauphin hanya menyisahkan seorang untuk mengantarkan pesan kepada Raja Henry jika ia tidak main-main untuk menghancurkan Inggris. Kejadian ini membuat Henry harus memperketat dan memperluas jarak pengawasan hingga mereka sampai ke tujuan. Tidak lama berselang, mereka mendapati sebuah tanah perbukitan. Mereka mengutus seorang prajurit untuk memeriksa apa yang ada di balik bukit itu. Setelah prajurit itu mendekati bukit, rupanya tepat di hadapan mereka telah berkumpul pasukan Prancis yang amat besar. Jumlah mereka bahkan hampir 2 kali lebih banyak dibanding pasukan Inggris itu sendiri. Tambah lagi posisi mereka berada di atas perbukitan yang sudah pasti membuat pergerakan mereka akan sulit dihindari. Kini mereka dilanda kebingungan. William menyarankan agar mereka mengakhiri saja pertempuran dan kembali ke Inggris, sebab tidak akan mungkin menang di posisi seperti ini. Namun John memiliki strategi lain. Mereka boleh saja kalah jumlah, namun mereka dapat memenangkan pertempuran ini. John lalu menyampaikan strateginya, yaitu agar mereka melepas semua zirah perang dan membentuk 3 posisi. Dan ketika hujan tiba, maka prajurit Prancis yang menggunakan zirah lengkap itu akan kesulitan dalam bergerak. Hal ini tentu saja menguntungkan mereka untuk bertindak lebih cepat dan bebas. Penyampaian John mendapatkan penolakan dari semua petinggi. Mereka menganggap tindakan itu tidak masuk akal. Tambah lagi mereka tidak mengetahui apakah besok akan turun hujan ataupun tidak. Kemudian John berkata jika ia bisa memastikan jika besok akan turun hujan, sebab sebelah kakinya mengalami ngilu, dan itu selalu terjadi sebelum hujan turun. Pada akhirnya Raja Henry memutuskan untuk melakukan pertempuran jika memang benar besok turun hujan, dan jika tidak mereka memilih mundur kembali ke Inggris. Tak terasa esok hari pun tiba. Mereka terbangun oleh rintik hujan yang membasahi kemah-kemah mereka. Untuk itu, segera semua prajurit melakukan tugasnya masing-masing dan bersiap untuk peperangan yang akan menentukan nasib mereka. Sebelum pertempuran itu terjadi, John memilih sebagai pimpinan pemancing musuh dan menggunakan zirah lengkap. Jika nantinya musuh terpancing dan menggerakkan semua pasukan untuk mengalahkan mereka, kemudian prajurit tanpa zirah yang berada di kanan dan di kiri medan perang akan segera menyerang. Pada akhirnya pertempuran besar yang terukir dalam sejarah antara Prancis dan Inggris pun terjadi.
Semua rencana John berhasil. Mereka dapat melumpuhkan pasukan Prancis dan kesulitan bergerak di tanah berlumpur itu. Kemudian di tengah pertempuran, Pangeran Dauphin mendatangi Raja Henry dan menerima tawaran Henry sebelumnya, yakni untuk melakukan berduel. Akan tetapi, ketika duel itu berlangsung, Pangeran Dauphin tidak dapat bergerak dengan leluasa karena arena dipenuhi oleh lumpur. Raja Henry yang melihat tidak mungkin ada lagi perlawanan, kemudian menyuruh anak buahnya untuk membunuh Pangeran Dauphin. Seusai pertempuran, Henry mendapati John Panglima sekaligus sahabatnya itu telah tewas di antara mayat-mayat pasukan lainnya. Setelah itu mereka menanyakan tentang nasib tawaran prajurit serta orang-orang sipil Prancis yang kini dibawa kendali mereka. Kemudian Henry menyuruh anak buahnya untuk membantai habis semuanya agar mereka tidak lagi bisa berkumpul untuk melakukan perlawanan. Tanpa rintangan apapun, Raja Henry bertemu dengan Raja Charles. Raja Charles menyerahkan diri kepada Henry seluruh kerajaan Prancis. Charles juga menawarkan kepada Raja Henry agar ia mau menikahi anaknya yang bernama Catherine untuk mempererat persatuan kerajaan. Raja Henry setuju dan kembali ke Inggris untuk menikmati kemenangan mereka serta pernikahannya dengan Catherine. I know you must. Di tengah-tengah persiapan itu, Raja Henry mengunjungi calon ratunya. Di sini terjadi perbincangan yang pada akhirnya membuat Raja Henry tercengang. Catherine mengungkapkan jika ayahnya tidak pernah mengirimkan pembunuh kepada Henry dan tidak pernah juga mengirim hadiah penobatan berupa bola seperti anggapannya. Henry kemudian menemui William yang menjadi penasehatnya selama ini. Kemudian semua fakta akhirnya terungkap. Rupanya selama ini semua hasutan dari petinggi-petinggi kerajaan adalah ulah William. William ingin memanfaatkan raja muda yang tidak memiliki pengalaman berpolitik sedikitpun itu. Ia percaya jika satu-satunya perdamaian di dunia ini seperti yang diidam-idamkan oleh Raja Henry adalah dengan cara menaklukkan mereka. Henry tak menyangka jika invasinya merebut kerajaan Inggris hanya karena kepentingan William saja. Henry kembali menemui Catherine dan meminta kepada Catherine agar kelak jika telah hidup dengannya, Catherine harus selalu berkata jujur. Dan film pun selesai. Nah, usai sudah pembahasan kita mengenai film ini. Seperti biasanya, jika ada kesalahan dari kami, silahkan memberikan saran di dalam kolom komentar. Jangan lupa juga untuk mendukung channel kami hanya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Baiklah, kami akhiri video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.